Di warnamu.com kamu bisa dapatkan branded fashion kualitas ekspor dengan harga terjangkau. Blus cantik ini hanya Rp69.000. Kaos branded Mickey Mouse cuma Rp89.000. Ada banyak pilihan dress, harga murah, kualitas top. Gak cuma itu guys, kamu bisa dapatkan bermacam branded atasan dan bawahan yang formal dan casual serta nyaman dipakai. Untuk melengkapi penampilan kamu, sling-bag trendy ini cocok banget. Buat kamu yang sporty, banyak pilihan legging dan sweatshirt keren. Untuk pakaian dalam, tersedia panties, bra, dan bodysuit berbahan lembut. Tak lupa ada branded fashion untuk pria dan anak-anak. Ada penawaran menarik guys. Buat kamu viewer setia Umbra Skal, ada diskon 10% dengan kode voucher Warnumbra. Berlaku sampai 30 April 2021. Jangan lupa follow Instagram warnamu.com supaya kamu tidak ketinggalan promo terbaik. Kunjungi all shopnya di Shopee. Keterangan lengkap ada di deskripsi. Yuk guys, sebelum kehabisan, buruan ke warnamu.com. Pilihannya banyak banget. Kamu pasti suka shopping di warnamu.com. Tidur. Begitulah Scott Falater dikenal saat SMA. Setiap hari di tengah pelajaran yang sedang berlangsung, dia seringkali tertidur di kelas. Teman-temannya menganggapnya aneh, tukang molor. Tapi ada seorang murid perempuan yang bernama Yarmila yang menganggap kebiasaan Scott itu unik dan cute. Diam-diam Yarmila naksir Scott. Dan Yarmila beruntung, dia tidak bertepuk sebelah tangan sebab Scott ternyata juga menyukainya. Scott Falater dan Yarmila pun pacaran. Hubungan itu terus berlanjut hingga mereka kuliah dan kemudian menikah. Tidur dan Scott adalah dua hal tidak terpisahkan. Tapi terkadang cara tidur Scott aneh. Sejak kecil hal itu sudah beberapa kali terjadi. Scott sering tidur berjalan atau sleepwalking yang dikenal dengan istilah somnambulism. Saat remaja, pada malam hari, keluarganya beberapa kali memergoki Scott tidur berjalan. Jika terbangun, dia tidak ingat apa-apa. Biasanya kondisi ini terjadi jika Scott lelah, stres, atau banyak pikiran. 2 bulan sebelum menikah dengan Yarmila, Scott juga pernah tidur berjalan. Sepertinya karena dia stres memikirkan acara pernikahan sekaligus ujian di kampus yang waktunya berdekatan. Malam itu, Scott bangkit dari tempat tidur lalu berjalan ke arah pintu dapur. Laura, adik perempuannya yang curiga melihat Scott bertanya, "Sedang apa kau, Scott?" Tapi Scott diam saja dan terus berjalan. Laura langsung menyadari Scott sedang dalam kondisi tidur berjalan. Buru-buru dia berlari ke arah pintu dapur dan menguncinya untuk mencegah Scott keluar rumah. Begitu Laura berusaha membangunkan dengan menyentuhnya, mendadak Scott menyerang Laura, mengangkat dan melemparkan Laura hingga terjatuh ke lantai. Untung saja Laura tidak terluka. Meski begitu dia sangat ketakutan. Dia bergidik melihat wajah Scott. Laura seperti tak mengenali Scott. Wajah itu penuh kemarahan dan kebencian. Saat terbangun, Scott kebingungan. Waktu adiknya bilang Scott telah menyerang dirinya, Scott mengatakan dia tidak ingat apa-apa. Waktu pun berlalu, pernikahan Scott Falater dan Yarmila menghasilkan 2 anak, si sulung Megan dan si bungsu Michael. Mereka tinggal di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Scott adalah seorang insinyur yang bekerja di Motorola, sedangkan Yarmila ibu rumah tangga yang setiap hari sibuk mengurus rumah dan anak. Dulunya Scott dan Yarmila adalah penganut Katolik, tapi kemudian mereka berpindah agama menjadi penganut Mormon. Setiap hari jadwal Scott padat. Selain bekerja sebagai insinyur, dia juga mengajar di seminari setiap pukul 6 pagi. Selain sebagai penganut Mormon yang taat, keluarga Falater juga dikenal sebagai keluarga bahagia dan harmonis. Yarmila dikenal sebagai ibu yang baik, begitupun Scott adalah ayah yang perhatian dan bertanggung jawab. Tapi anggapan itu hanya berlaku hingga tanggal 16 Januari 1997. Sebab setelah itu, orang-orang melihat Scott tidak sama lagi. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Ini adalah rumah keluarga Falater yang terletak di Phoenix, Arizona. Cukup besar dengan sebuah kolam renang di pekarangan belakang. Malam hari, 16 Januari 1997, keluarga Falater makan malam bersama. Setelah makan, seperti biasa, Scott mempersiapkan materi kuliah seminari untuk keesokan pagi. Sekitar pukul 9 malam, anak-anak tidur. Saat Scott selesai mengerjakan materi kuliah, Yarmila, sang istri, memintanya memperbaiki filter kolam renang. Scott mengambil peralatan dan mencoba memperbaiki, tapi hingga pukul 9.30 malam dia gagal memperbaikinya.
Scott yang sudah mengantuk memutuskan melanjutkan memperbaiki filter keesokan harinya. Scott pun masuk ke rumah. Dia melihat Yarmila sudah tertidur di sofa di depan televisi. Karena tidak mau membangunkan sang istri, Scott pun naik ke kamar tidur di lantai atas dan tidur. Suasana rumah senyap. Sementara itu, tetangga keluarga Valeter yaitu Greg Kunz dan pasangannya Stephanie Reedhead juga sudah tidur. Tapi tiba-tiba sekitar pukul 10 atau 10.30 malam, Stephanie terbangun. Sayup-sayup dia mendengar suara orang mengerang dan merintih dari arah rumah keluarga Valeter. Stephanie membangunkan Greg dan memberitahu keanehan itu. Greg lalu keluar rumah menuju halaman belakang. Dari balik pagar dia mengintip pekarangan belakang keluarga Valeter. Yang dia saksikan adalah suatu pemandangan ganjil. Yarmila tergeletak di dekat kolam renang. Mungkin dia mabuk. Begitu awalnya Greg berpikir. Tapi tiba-tiba Greg melihat Scott Valeter muncul dari dalam rumah dan berjalan ke arah Yarmila. Pria itu memakai sarung tangan. Dia kemudian mendorong tubuh Yarmila yang tidak bergerak hingga tercebur ke kolam renang. Tak hanya itu, Scott lalu menekan kepala Yarmila beberapa saat hingga terbenam di air. Setelah itu dia melangkah dengan tenang, kembali masuk ke rumah dan mematikan lampu. Tentu saja Greg tercengang menyaksikan hal itu. Apa yang telah dilakukan Scott? Greg bergegas masuk ke rumah. Dia tidak ingin hal buruk menimpa Yarmila di kolam renang. Dia segera menelpon petugas 911. I don't know. My neighbors, there was a bunch of yelling and screaming going on. I looked over the fence, and the husband just threw, I believe, the wife to the pool, and it looks like he's holding her underwater. All right, I'll get somebody out there. Thank you. Tak lama kemudian, 2 orang polisi tiba. Mereka bicara dengan Greg. Pria itu menyampaikan kondisi Yarmila, istri Scott yang dilihatnya di kolam renang. Polisi sengaja tidak mengetuk pintu rumah Scott. Mereka khawatir pria itu berbahaya atau mungkin bersenjata. Terlebih jika dia tahu polisi mendatanginya, tentu Scott bisa panik dan melawan. Kedua polisi pun memutuskan masuk lewat rumah Greg. Dari pagar belakang mereka melompat ke pekarangan keluarga Valeter. Di kolam renang, polisi melihat Yarmila mengambang. Mereka segera menarik Yarmila dari kolam renang. Air terlihat kemerahan. Saat polisi memeriksa nadi Yarmila, tidak ada detak. Suasana malam begitu sepi dan mencekam. Polisi bergerak waspada, seraya mengacungkan pistol memasuki rumah yang gelap lewat pintu belakang yang separuh terbuka. Sementara itu, Scott terbangun karena mendengar suara-suara. Dia bingung, mendapati dirinya berada di lantai kamar. Dia segera bangkit dan menuruni tangga menuju ke bawah untuk melihat suara-suara aneh itu. Begitu melihat ada orang masuk ke rumahnya, Scott terkejut. "Siapa kalian? Mengapa kalian ada di rumahku?" Scott memandang tak percaya. Polisi mengacungkan pistol ke arahnya dan membentak agar dia menyerah. Scott yang kebingungan menuruti perintah. Polisi segera memborgolnya. "Ada berapa orang di rumah?" tanya polisi. "4 orang, jawab Scott. "Siapa saja?" tanya polisi. "Aku, istriku, dan 2 anakku," begitu jawab Scott. Polisi tertegun, sebab dia tahu Yarmila tidak ada di dalam rumah, melainkan mengambang di kolam renang. Sementara itu, petugas paramedis sudah datang. Saat memeriksa Yarmila, mereka menemukan wanita itu tidak bernyawa lagi. Polisi mengamankan Scott di dalam mobil polisi. Mereka juga menemukan anak Scott, yaitu Michael dan Megan, tidur nyenyak di kamar mereka. Polisi membangunkan kedua anak itu. Michael dan Megan kaget karena suasana rumah mereka ribut. Ada polisi pula. Polisi mengatakan ibu mereka tewas dan ayah mereka ditahan karena telah membunuh ibu mereka. Kedua anak itu terkejut karena semalaman tidak mendengar apa-apa. Scott Valeter dibawa ke markas polisi. Selama dalam perjalanan, Scott bingung mengapa dia ditahan dan dibawa ke markas. Dia khawatir akan kondisi istri dan 2 anaknya di rumah yang juga pasti kebingungan dengan situasi aneh ini. Setiba di markas, Scott diinterogasi seorang detektif. Okay. Obviously you think I did it. I don't know what makes you think that. Well, because I had a neighbor staring at you watching me do it, that's why. Jeez. What could frame this on? I'm sorry, I don't remember doing it. You remember more than that.
No, I just don't know. I loved her. Been married all my adult life. She certainly didn't deserve to die. She's a good wife, great mother. I need the blood on you. Smoke blood all over your neck. I didn't know there was blood on me. I'm sorry, I didn't know there was blood on me. Polisi menetapkan Scott Falater sebagai tersangka pembunuh istrinya, tapi Scott bersikeras dia tidak tahu ketika melakukan hal itu. Tentu saja polisi tidak percaya pada Scott karena Greg si tetangga melihat Scott mendorong tubuh istrinya yang tidak bergerak ke kolam renang. Scott pun diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tindak kejahatannya. Persidangan dimulai bulan Mei 1999. Jaksa penuntut mendakwa Scott Falater telah membunuh Yarmila sang istri. Ditemukan 44 luka tusukan di tubuh wanita itu. Tapi tim pembela Scott punya argumen lain. Memang Scott melakukan hal itu, tapi dia melakukannya dalam kondisi tidak sadar. Scott membunuh istrinya saat dirinya dalam keadaan tidur berjalan atau sleepwalking. Beberapa waktu terakhir diketahui Scott stres karena pekerjaan di kantor. Dia merupakan tim leader untuk sebuah proyek di Motorola dan sepertinya proyek itu bakalan gagal. Masalah di kantor ditambah pula dengan beban mengajar di seminari setiap pukul 6 pagi akhirnya menjadi pemicu Scott mengalami sleepwalking. Menurut tim pembela Scott, senario kejadiannya begini. Malam itu Scott tidur, lalu bangkit. Dalam kondisi tidur berjalan, dia pergi ke kolam renang untuk memperbaiki filter pekerjaan yang tadinya sempat ditundanya. Nah, saat Scott memperbaiki filter dalam kondisi sleepwalking, istrinya yang tidak menemukan Scott di tempat tidur mencarinya dan menemukannya di dekat kolam renang. Kemungkinan Yarmila sang istri memanggil atau berusaha membangunkannya. Scott yang dalam kondisi sleepwalking tidak mengenali istrinya dan langsung menyerang Yarmila hingga tewas. Tim pembela mengatakan Scott punya riwayat kondisi sleepwalking dan dia bahkan pernah menyerang adiknya Laura dan saat terbangun dia tidak ingat apa-apa. Teman satu sel Scott juga bersaksi, dia menyaksikan pria itu tidur sambil berjalan di sel mereka. Tim pembela menegaskan tidak ada motif apapun bagi Scott untuk menghabisi Yarmila. Mereka adalah pasangan harmonis. Hal ini dikuatkan oleh keluarga dari pihak Scott. Kedua anak Scott juga tidak pernah melihat orang tua mereka bertengkar. Tak seorang pun percaya Scott mampu melakukan hal itu. Saksi ahli juga dihadirkan yaitu Dr. Roger Brockton dan Dr. Rosalind Cartwright, top spesialis dunia di bidang sleepwalking. Keduanya mengatakan bisa saja Scott membunuh istrinya saat sleepwalking, terutama jika sang istri mencoba membangunkannya pada saat itu. Scott akan menyangka ada orang yang menyerangnya sehingga dia balik melawan atau menyerang tanpa disadarinya. Lain lagi pandangan jaksa penuntut. Sang jaksa menganggap pembelaan Scott mengada-ada dan diagnosa sleepwalking hanya alasan yang dibuat-buat untuk lari dari jeratan hukum. Bagi jaksa penuntut, Scott punya motif untuk menyingkirkan Yarmila. Pernikahan mereka tidak semulus yang dibayangkan orang. Scott ingin punya anak lagi sedangkan Yarmila menolak. Jaksa juga mengatakan Yarmila sebenarnya tidak bahagia pindah agama dari Katolik menjadi Mormon. Jasad Yarmila yang ditemukan tanpa cincin kawin di jarinya dianggap jaksa sebagai tanda pernikahan mereka bermasalah. Menurut jaksa penuntut, tidak mungkin dalam kondisi tidur berjalan Scott bisa melakukan hal-hal detail dan terperinci usai membunuh, seperti mencuci tangan hingga bersih, mengganti bajunya yang penuh darah dan memasukkannya ke kotak plastik, lantas menyembunyikan pisau pembunuh, dan semua barang bukti itu disimpan rapi di bagasi mobilnya. Sewaktu jaksa penuntut menanyai saksi ahli Dr. Roger Brockton, sang dokter membenarkan tidak biasa bagi seorang sleepwalker untuk melakukan hal-hal sangat detail seperti yang dilakukan Scott sampai-sampai bisa menyembunyikan barang bukti. Mendengar penjelasan jaksa penuntut, juri pun sepakat dan menyatakan Scott Falater bersalah melakukan pembunuhan tingkat pertama. Mereka percaya Scott melakukan aksi kejahatannya secara sadar dan mencoba berkelit dari hukum dengan memakai argumen tidur berjalan atau sleepwalking. Sidang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Scott tanpa kemungkinan bebas bersyarat.
Sampai saat ini, Scott tetap bersikeras dirinya tidak bersalah karena dia dalam kondisi sleepwalking saat membunuh istrinya. Kedua anaknya dan keluarganya juga percaya Scott tidak bersalah. Berbeda dengan Scott yang berakhir di penjara, seorang pria lainnya bernama Brian Thomas lebih beruntung. Siapakah dia? Brian Thomas adalah seorang pria Inggris yang tinggal di Neath. Pada musim panas, tepatnya bulan Juli 2008, dia dan istrinya Christine memutuskan untuk berlibur. Mereka melakukan perjalanan dengan mobil camper van mereka ke Aberporth di kawasan Wales. Saat hari menjelang malam, mereka memutuskan istirahat di sebuah tempat parkir. Tapi kemudian mereka terganggu dengan sejumlah remaja yang kebut-kebutan dengan mobil mereka di lapangan parkir itu. Brian dan Catherine pun memutuskan pindah ke sebuah parkiran pub dan bermalam di sana di dalam mobil camper van mereka. Saat keduanya terlelap, tiba-tiba Brian merasa ada orang yang masuk ke camper. Brian segera menyerang orang itu dan mencekiknya. Ketika Brian sadar, dia terkejut. Ternyata dia telah mencekik istrinya sendiri hingga tewas. Sama sekali tidak ada orang yang masuk ke camper mereka. Brian segera menelpon polisi dan menjelaskan dengan gugup. "Sepertinya aku membunuh istriku," begitu katanya. Kepada polisi, Brian menjelaskan dia menyangka istrinya adalah orang jahat yang menerobos masuk ke camper mereka sebab dia dalam kondisi mimpi buruk yang begitu hebat. Polisi tidak percaya alasan Brian. Brian didakwa membunuh istrinya dan kasusnya dibawa ke persidangan. Di persidangan dibeberkan kondisi Brian yang sering mengalami mimpi buruk yang parah. Sampai-sampai dia dan istrinya saat tidur harus pisah kamar karena khawatir Brian dalam kondisi mimpi buruk akan menyerang istrinya. Tim pembela Brian mengatakan beberapa minggu terakhir Brian memang sengaja berhenti makan obat depresi yang membantu mengendalikan mimpinya sebab obat itu menyebabkan dia impoten. Menurut tim pembela Brian, karena berhenti makan obat inilah mimpi buruk Brian semakin parah sehingga dia kemudian membunuh istrinya tanpa sadar. Dokter yang bersaksi di pengadilan juga menguatkan Brian mencekik istrinya tanpa disadarinya. Setelah dilakukan serangkaian tes, dokter menyimpulkan perilaku Brian konsisten dengan yang disebut automatism atau tindakan di luar kesadaran. Karena alasan inilah pengadilan pun akhirnya membebaskan Brian dari semua dakwaan. Sebenarnya bukan hanya Brian Thomas yang dibebaskan dari dakwaan pembunuhan karena mimpi buruk atau sleepwalking. Orang-orang berikut juga mengalami hal yang sama. Albert Jackson Tyrrell asal Massachusetts, Amerika Serikat dikenal karena kasus yang dijuluki The Boston Tragedy. Albert telah membunuh kekasih gelapnya Maria Bickford di Boston. Namun pria itu dibebaskan dari semua dakwaan karena dalam kondisi sleepwalking saat melakukan aksi tersebut. Pada tahun 1961, Sersan Willis Bosher, seorang tentara Amerika yang bertugas di Inggris, mencekik seorang wanita lalu membuang jasadnya ke lokasi terpencil. Dia dibebaskan karena mengatakan saat membunuh dia dalam kondisi sleepwalking sehingga tidak menyadari perbuatannya. Pada Mei 1987, seorang pria yang tinggal di Ontario, Kanada bernama Kenneth James Park membunuh ibu mertuanya dengan sepotong besi dan nyaris pula membunuh bapak mertuanya. Dia lalu menyerahkan diri ke polisi dan mengatakan, "Sepertinya saya telah membunuh orang." Di depan pengadilan, Kenneth mengaku tidak menyadari perbuatannya karena dia dalam kondisi sleepwalking. Keterangannya konsisten dan dia tidak memiliki motif membunuh sehingga Kenneth pun dibebaskan dari hukuman. Kasus terbaru yang berhubungan dengan sleepwalking menimpa Joseph Mitchell dari North Carolina, Amerika Serikat. Pada September 2010, dia mencekik anaknya hingga tewas dalam kondisi sleepwalking. Pengadilan pun membebaskan Joseph dari semua dakwaan. Bagaimana menurutmu tentang sleepwalking dan mimpi buruk yang bisa berujung pada pembunuhan? Apakah menurutmu Scott Falater bersalah atau tidak? Sekedar mengingatkan buat kita semua, hati-hati kalau membangunkan orang yang sleepwalking atau mimpi buruk agar tidak diserang. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.